hari Tuhan yang dahsyat. Melaiki 4 ayat 1. Sebab sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Melaiki 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kitab terakhir dari Perjanjian Lama menjanjikan kehancuran dunia, tetapi sebelum kesudahan itu, Nabi Elia telah dinubuatkan untuk kembali dan memperkenalkan Mesias. Sebagian orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis telah menggenapi nubuat ini. 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi mengharapkan Mesias untuk datang. Mereka tahu bahwa Maleaki telah menubuatkan seorang manusia yang memiliki roh Elia akan memperkenalkan Mesias kepada mereka. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis datang, ia bukanlah Elia yang mereka harapkan. Ketika mereka bertanya kepada Yesus tentang kenapa Elia tidak datang terlebih dahulu, ia dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa Yohanes adalah penggenapan dari nubuat itu. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu, alias dalam bahasa Yunani, Elia dalam bahasa Ibrani. Hanya sekelompok kecil orang yang menerima wahyu ini. Bagi kebanyakan dari para pemimpin agama, Yohanes tidak lebih dari seorang pengkritik yang terlalu bersemangat terhadap organisasi mereka. Mereka bukan hanya tidak mengenali roh Elia, tetapi lebih parah lagi, mereka juga tidak mengetahui kedatangan Kristus. Jadi apakah Yohanes Pembaptis menggenapi nubuat dari Maleaki itu? Tidak seluruhnya. Pertama-tama, dunia masih belum menyala seperti perapian. Maka kita tahu bahwa paling tidak sebagian dari Maleaki 4 masih akan terjadi. Sebagian lagi dari ayat kitab suci itu yang belum digenapi oleh Yohanes adalah membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Dan Yesus sendiri telah bernubuat bahwa Elia akan kelak datang dan memulihkan segala sesuatu. Matius 17 ayat 11. Oleh karena itu, kita seharusnya mencari Elia sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Nah, di zaman modern ini, inilah waktunya bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sekali lagi, kita dijanjikan bahwa roh Elia akan memperkenalkan dia kepada kita menurut Maleaki 4. Tetapi kelompok orang yang mana yang akan mengenali Elia ketika ia datang? Hanya mereka yang mencari dia. Perkataan dari Tuhan dan Juru Selamat kita ini teringat ketika kita berpikir tentang nubuat Maleaki bagi saat-saat penutupan dari waktu ini. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Matius 17 ayat 12. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui kedatangan Elia ini? Apakah karena itu kita tidak akan mengetahui kedatangan Kristus yang kedua? Seperti para ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengetahui kedatangannya yang pertama, karena mereka tidak mengenali Yohanes Pembaptis. Referensi 2 Raja-Raja 2 ayat 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang
menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Yesaya 40 ayat 3-4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dari bukit diratakan. Dan tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yohanes Pembaptis. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku, Yohanes Pembaptis, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia akan datang, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 4 ayat 1-6. Sebab sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Masih belum terjadi. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Itulah Yohanes Pembaptis. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, Elia modern, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Matius 11 ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Maleakhi 3 ayat 1. Itulah Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Itu Yohanes Pembaptis. Matius 17 ayat 11-12. Jawab Yesus kepada mereka, memang Elia akan datang terlebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Itulah Elia modern, yaitu William Marion Branham. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikianlah juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Itulah Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya.